Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita kembali lagi dalam materi PJJ, Pendidikan Religiusitas. Untuk hari ini kita akan masuk ke KD yang kedua dan KD yang ketiga, atau materi pokok 2 dan materi pokok yang ketiga. Kita akan langsung saja masuk ke materi pokok yang kedua. Tetapi nanti sebelumnya saya beritahu bahwa nanti setelah materi ini kita akan mengambil nilai untuk KD yang kedua dan KD yang ketiga ini. Maka mohon perhatikan baik-baik penjelasannya. Nah, untuk KD yang kedua atau materi pokok 2, temanya adalah firman Tuhan membimbing umat. Nah, ini untuk kompetensi dasar dan indikatornya. Bapak bacakan indikatornya saja. Menjelaskan alasan mengapa orang beragama, kemudian menjelaskan bahwa kehendak Tuhan terungkap dalam firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci. Lalu indikator yang ketiga menjelaskan bahwa firman Tuhan membimbing umat dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Kita langsung ke bagian yang pertama, latar belakang masalah. Nah, agama kita itu seringkali disebut sebagai agama lahir atau agama bawaan dari orang tua kita. Jadi agama lahir itu artinya agama bawaan dari orang tua kita. Kebanyakan kita seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita yang beragama Kristen atau Katolik itu sudah sejak kecil atau masih bayi sudah dibaptis. Kemudian yang beragama Buddha, yang beragama Islam, dan seterusnya, kita sejak kecil sudah diajari agama orang tua kita. Jadi kebanyakan dari kita menganut agama lahir atau agama bawaan dari orang tua kita. Nah, ada beberapa faktor atau alasan mengapa orang beragama. Nah, ini secara umum itu biasanya kenapa orang beragama? Karena yang pertama untuk mendapatkan keamanan atau mencari perlindungan dalam hidup. Orang merasa bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada tempat berlindung yang paling aman kecuali Tuhan. Nah, kalau kita misalkan Anda sebagai anak mungkin sekarang masih tempat berlindungnya adalah orang tua, tempat berlindungnya masih orang tua. Tetapi suatu saat nanti orang tua kita juga akan meninggalkan kita. Maka tempat berlindung yang paling aman, yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Tuhan. Maka kemudian orang memilih beragama. Kemudian alasan yang kedua, orang beragama itu ingin menemukan penjelasan tentang masalah kehidupan. Kadang banyak persoalan dalam hidup itu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Maka disitulah kemudian orang datang kepada Tuhan dan orang bisa menemukan penjelasan tentang masalah kehidupan dia karena adanya Tuhan dan karena dia datang kepada Tuhan. Kemudian alasan yang ketiga kenapa orang beragama adalah untuk meneguhkan tata nilai. Faktanya di dunia ini ada nilai baik dan jahat, ada yang benar, ada yang salah. Maka supaya manusia bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, maka dia beragama. Karena agama memberikan petunjuk mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Kemudian yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Faktanya di dunia ini kan banyak penderitaan, banyak kekacauan. Maka kemudian manusia merindukan kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang membahagiakan, yang selama-lamanya, yang tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kekacauan.
dan itu ditawarkan oleh agama, yaitu apa? Kehidupan sesudah kematian yang disebut hidup kekal, yang disebut surga atau nirwana itu. Maka disitulah agama memberikan tawaran kehidupan, kebahagiaan yang selama-lamanya di surga, hidup kekal atau nirwana itu. Maka kemudian manusia beragama karena manusia percaya dan merindukan akan kehidupan yang membahagiakan selama-lamanya itu. Lalu yang ketiga, kehendak Tuhan itu terungkap dalam firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci. Kitab suci agama-agama itu berisi firman Tuhan sendiri, ya, bukan berisi firman manusia, tetapi firman Tuhan sendiri. Yang di dalamnya itu ada gagasan Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada petunjuk dari Tuhan, ada perintah dari Tuhan kepada orang beriman yang membaca dan yang percaya akan isi kitab suci. Jadi kitab suci itu berisi firman Tuhan sendiri. Nah, cara firman Tuhan membimbing umat adalah kitab suci atau firman Tuhan ini mampu mengubah pandangan dan cara hidup seseorang yang percaya kepadanya. Inilah cara Tuhan membimbing umatnya. Jadi kitab suci itu bisa mengubah pandangan dan cara hidup orang yang percaya padanya. Misalkan sebelum membaca kitab suci, orang berpandangan bahwa wanita itu derajatnya lebih rendah dari pria. Tetapi setelah membaca kitab suci, pandangannya berubah. Cara hidupnya juga berubah. Dia berpandangan bahwa pria dan wanita itu ternyata punya derajat yang sama di hadapan Tuhan. Maka ketika pandangannya berubah, maka cara hidupnya juga berubah. Dia akan lebih menghormati perempuan karena perempuan itu juga punya derajat yang sama dengan pria di hadapan Tuhan. Nah, itulah cara bagaimana firman Tuhan membimbing umat bisa mengubah pandangan cara hidup seseorang. Kita bisa mendengar banyak kisah bagaimana orang-orang yang tadinya hidup dalam kejahatan, dikuasai oleh kejahatan, berkat firman Tuhan, berkat kitab suci yang dia baca, lalu hidupnya menjadi berubah, menjadi orang yang baik. Nah, kesimpulan untuk KD yang kedua, kita sebagai orang beriman harus menyadari bahwa firman Tuhan dalam kitab suci agama kita masing-masing itu membimbing langkah hidup kita. Maka kalau kita sebagai umat beriman, kitab suci itu menjadi pedoman hidup. Kitab suci itu menjadi pedoman hidup. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, pedomannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita sebagai umat beriman, maka pedomannya adalah kitab suci kita masing-masing. Nah, itu untuk KD yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke materi pokok ketiga atau KD yang ketiga dengan tema kitab suci agama-agama. Nah, ini untuk KD dan indikatornya. Bapak akan membacakan indikatornya saja. Yang pertama menyebutkan isi umum kitab suci agama-agama. Kemudian menjelaskan alasan mengapa orang tidak tertarik membaca kitab suci, menyebutkan manfaat membaca kitab suci, menyebutkan ayat favorit dalam kitab suci agama-agama dan alasannya. Nah, kita akan mengenal secara umum saja ya, secara umum 3 kitab suci yang kali ini kita bahas ya, 3 saja. Ini yang mayoritas dianut oleh Anda sekalian kelas 10. Jadi di sini Bapak hanya akan membahas 3 isi umum kitab suci. Yang pertama dari agama Kristen Katolik, kemudian yang kedua nanti dari agama Buddha, dan yang ketiga dari agama Islam. Nah, kita mulai dari isi umum kitab suci dalam agama Kristen dan Katolik. Mohon diperhatikan.
Nama kitab sucinya Alkitab, ya, bukan Injil ya. Kalau Injil itu hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ini nama kitab sucinya adalah Alkitab. Alkitab itu ada dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama yang pertama, Perjanjian Lama. Isinya 39 untuk Kristen, lalu kalau di Katolik itu ada 48, ya. Ada 48 karena ada tambahan kitab Deuterokanonika. Ada berapa kitab sehingga jumlah kitab dalam agama Katolik ada 48, yang Kristen 39. Jadi teman-teman yang beragama lain kalau ditanya Alkitab Kristen dan Katolik itu sama? Tidak, beda ya. Jadi dari jumlahnya saja di Perjanjian Lama ini jumlahnya sudah berbeda. Lalu disebut Perjanjian Lama karena berisi perjanjian antara Allah atau Yahweh dengan bangsa Israel, ya, bangsa Israel pada waktu itu, di mana Allah atau Yahweh ini akan menjadi Allahnya Israel jika bangsa Israel menuruti perintah Allah. Tapi kalau tidak menuruti, maka bangsa Israel itu akan dihukum. Ya, jadi intinya Perjanjian Lama itu isinya perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Bangsa Israel ini akan jadi bangsa pilihan Allah kalau menuruti perintah Allah. Tapi kalau mereka melanggar, mereka akan dihukum. Nah, Perjanjian Lama ini diawali dengan kitab Kejadian, lalu diakhiri dengan kitab Maleakhi untuk yang agama Kristen, dan kitab Makabe yang kedua untuk agama Katolik. Nah, ini bagian yang kedua, Perjanjian Baru. Tadi bagian yang pertama Perjanjian Lama, bagian kedua Perjanjian Baru. Ini ada 27 kitab, Kristen dan Katolik sama. Nah, disebut Perjanjian Baru karena isinya perjanjian antara Allah dalam diri Yesus Kristus dengan seluruh bangsa manusia. Ya, tidak lagi dengan bangsa Israel, tapi dengan seluruh bangsa manusia. Di mana hukum yang berlaku adalah hukum cinta kasih. Ya, hukum yang berlaku adalah hukum cinta kasih. Jadi kalau di Perjanjian Lama tadi bangsa Israel melanggar perintah Allah, maka akan dihukum. Nah, di Perjanjian Baru ini hukum yang berlaku adalah hukum cinta kasih, di mana ketika manusia melanggar perintah Allah, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni manusia. Nah, di Perjanjian Baru ini diawali dengan kitab atau Injil Matius, kemudian diakhiri dengan kitab Wahyu. Nah, kita masuk ke isi umum kitab suci agama Buddha. Nah, kita sudah tahu agama Buddha kitab sucinya namanya Tripitaka, ya. Di materi pokok 1 sudah Bapak bahas. Nama kitab sucinya Tripitaka. Nah, Tripitaka ini berasal dari bahasa Sanskerta. Asal katanya tri artinya 3 dan pitaka ini artinya kelompok atau keranjang. Nah, 3 kelompok itu adalah Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, kalau Vinaya Pitaka itu isinya peraturan disiplin keviharaan. Ya. Kemudian Sutta Pitaka itu khotbah-khotbahnya Siddhartha Gautama. Kemudian kalau Abhidhamma Pitaka itu isinya filsafat dalam agama Buddha. Nah, tetapi yang lebih banyak beredar di kalangan umat Buddha sendiri adalah kitab Dhammapada. Kitab Dhammapada ini adalah bagian dari Sutta Pitaka. Karena kitab Dhammapada ini isinya adalah sabda-sabda Buddha Gautama. Jadi yang Sutta Pitaka itu tadi adalah isinya sabda-sabda Sang Buddha. Ya. Dan kitab Dhammapada ini adalah bagian dari Sutta Pitaka. Nah, kalau Tripitaka sendiri itu masih dalam bahasa aslinya seperti itu, atau dalam bahasa Mandarin juga ada, yang terjemahan bahasa Indonesia yang ada ya salah satu bagiannya ini, yaitu kitab Dhammapada. Dan kalau Bapak mengamati ini yang banyak dimiliki oleh umat yang beragama Buddha. Karena kalau Tripitaka sendiri disimpan di vihara, tidak dibawa keluar gitu. Nah, Dhammapada ini isinya ada 26 bab dan 423 syair. Diawali dengan bab pertama, Yamakavaga, ini syair berpasangan. Nah, ini bicara tentang
pikiran sebagai pelopor segala sesuatu. Jadi di bab 1 ini ya Makafaka ini bicara tentang pikiran sebagai pelopor segala sesuatu. Diakhiri dengan bab 26 yaitu Brahmana Vaga yang terdiri dari 41 syair. Selanjutnya kita akan mengenal isi umum kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini disebut kalam. Kalam itu artinya perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, proses pewahyuan atau turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. 30 juz itu 30 bagian besar gitu ya. Kalau di Kristen Katolik tadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Baru. Nah, kalau Al-Quran ini terdiri dari 30 juz atau 30 bagian besar. Nah, 19 juznya itu disebut Makkiyah. 19 juznya disebut Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Dan 11 juznya disebut Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Nah, terdiri dari 114 surat. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 114 surat dan 6.666 ayat. Ayat pertama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad itu di Gua Hira itu disebut surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang peristiwanya kemudian disebut dengan Nuzul Quran atau peristiwa di mana Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama dari Allah. Kemudian ayat terakhir yang diwahyukan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Sedangkan kalau di Al-Quran, kalau kita membaca di Al-Quran itu, surat yang pertamanya adalah bukan yang pertama diwahyukan, tapi yang pertama ada di Al-Quran itu di halaman pertama adalah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Sedangkan surat yang terakhir di Al-Quran adalah Anas yang terdiri dari 6 ayat. Nah, ini situasi dewasa ini. Situasi dewasa ini sekarang zamannya sudah modern. Orang tidak lagi tertarik dengan membaca kitab suci, ya. Banyak orang tidak tertarik lagi dengan yang namanya membaca kitab suci. Alasannya secara umum ada 2 ini. Yang pertama, orang cenderung memilih menikmati kemajuan teknologi informasi. Lebih milih nonton HP, main internet, nonton film, ya, nonton TV dan lain-lain. Atau lebih suka membaca buku-buku hiburan daripada membaca kitab suci. Karena buat sebagian orang yang tidak tertarik membaca kitab suci, membaca kitab suci itu monoton, tidak menarik, tidak seperti cerita film-film Korea misalkan yang ceritanya mengharukan dan romantis dan seterusnya. Nah, kitab suci menurut sebagian orang tidak seperti itu sehingga tidak menarik untuk dibaca. Lebih baik membaca buku-buku hiburan atau nonton film. Nah, alasan yang kedua, orang mengalami kesulitan dalam mengerti dan memahami makna yang ada dalam kitab suci. Ini orang nggak tahu maksudnya. Orang baca kitab suci, lalu kata-katanya itu sulit dipahami. Ini maksudnya apa? Ketika orang nggak tahu maksudnya, maka kemudian malas membaca, lalu berhenti tidak membaca, tidak melanjutkan membaca. Karena tidak menarik, tidak seperti cerita-cerita buku hiburan yang ceritanya terstruktur dari awal sampai akhir. Jadi kita penasaran endingnya seperti apa. Tapi kalau kitab suci, orang yang tidak tertarik membaca kitab suci, dia tidak akan mengalami atau tidak akan penasaran endingnya kitab suci itu seperti apa. Karena dia bukan buku cerita gitu ya, yang berkesinambungan dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Nah, ini 2 alasan besar kenapa di zaman modern ini banyak orang tidak lagi tertarik membaca kitab suci. Nah, padahal kalau membaca kitab suci itu ada manfaatnya. Nah, ini manfaat membaca kitab suci. Yang pertama, kitab suci berguna untuk mendidik, mengajar, menegur, dan memberi petunjuk bagi orang yang membacanya.
Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kitab suci itu menjadi pedoman hidup bagi orang beriman. Bukan HP, bukan TV yang menjadi pedoman, tetapi kitab suci. Menjadi pedoman, menjadi petunjuk dalam hidup orang beriman. Lalu manfaat yang kedua, kitab suci dapat memberikan dukungan, kekuatan, dan harapan kepada seseorang, terutama saat menghadapi situasi sulit dalam hidup. Jadi ketika orang mengalami situasi sulit dalam hidup, HP tidak akan menyelesaikan masalah, TV tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika orang mau membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan, maka di situ orang bisa memperoleh kekuatan, bisa memperoleh harapan untuk mampu keluar dari persoalan yang dialaminya dalam hidup. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini bagian terakhir dari KD ketiga, kesimpulan. Nah, kita diajak, mari kita mulai sekarang belajar untuk mencintai kitab suci kita masing-masing. Ya, kalau bukan kita yang punya agama, masa orang lain yang tidak seagama kita, yang tidak seagama dengan kita suruh mencintai kitab suci kita. Jadi kalau bukan kita yang punya agama, siapa lagi yang akan mencintai kitab suci kita? Maka mari mencintai kitab suci kita. Mencintai kitab suci itu berarti mau menghormati. Ya, kitab suci itu tidak ditaruh sembarangan. Kita hormati, mau mengenal dan mau membacanya. Ya, mengenal dengan cara membaca isinya, serta menerapkan dalam hidup. Tidak hanya dibaca lalu ditaruh lagi, tapi diterapkan isinya dalam kehidupan nyata, dalam perbuatan baik. Itulah tandanya kita mencintai kitab suci kita. Nah, demikian anak-anak untuk materi KD kedua dan KD yang ketiga. Nah, setelah anak-anak melihat video ini, nanti tugas pribadi itu mengerjakan soal dari Google Form. Ada 20 soal, ya ada 20 soal yang dikerjakan dengan waktu yang terbatas, ya waktu yang terbatas. Nah, nanti linknya silahkan lihat di WA. Demikian anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan soal dari Google Form, tetap jaga kesehatan selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih.